Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa ummahatina wa abidatina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Susan Ilahi wa Alihi Nasuji Hadi Asnawi wa Alihi Ahmad Ghazali Hadi Arsyad Umi Hadi Siti Sana Binti Hadi Muhammad Salih Syahina Hadi Muhammad Mahmud Hadi Abdul Rahman Syahina Hadi Musyahidin Hadi Hasan Syahina Hadi Abdul Wahab Hadi Abdul Samad Syahina Hadi Muhammad Muhajir Ansar Syahina Hadi Syabih Hadani Syahina Hadi Ahmad Syarifudin Abdul Ghani Syahina Hadi Abdul Zain Hadi Muhammad Zain Syahina Hadi Muhammad Hashim Mahbub Syahina Hadi Jabhari Musa Syahina Hadi Abdul Muhammad Salih Syahina Hadi Ahmad Zain Nida Syahina Hadi Muhammad Salih Mukhtar Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Malik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإن حصل الإنقاء بمرتين وجب عليك الإتيان بالثالثة. وإن حصل jika sudah terhasil al-inqa'u bersihnya kita istinja dengan tisu bimarrataini hanya dengan 2 tisu wajib alaika al-ityanu bidzalika maka Anda tetap wajib untuk menggunakan tisu yang ketiga karena minimal harus dipilih. Walaupun rasanya nih ketika buang air kecil 2 cukup, udah bersih, udah hilang, najisnya udah hilang, maka harus tetap mendatangkan tisu yang ketiga karena minimal 3. Wa illam yahsul inqa'u bidalatin minal masahati kalau sudah pakai 3 tisu masih belum kelar, masih ada rasanya, ini kayaknya masih belum bersih padahal sudah 3, ini mungkin buang air besar ya. Kalau buang air kecil saya kira cukup insyaallah. Bi'an baqiya adarun yuziluhu ma fawqa siraril harbi dengan bahwa masih ada sisanya walaupun seukuran kecil sekali. Wa'alayka birabi'in maka wajib mendatangkan tisu yang tepat minimal 3. Jadi kalau kita istinja dengan tisu buang air kecil atau buang air besar sekalipun 1 udah cukup, ini 1 enggak harus 3. Tapi kalau sudah 3 masih ini belum 4. Dan thumma in anqaita al-mahalla biwadin bawah. Kemudian kalaulah bersihnya itu dengan ukuran ganjil itu lebih baik. 3 belum bersih, didatangkan ke-4 belum bersih, ke-5 bersih cakep, pas bilangannya ganjil. Nah, wa'illa kalau juga tidak 4 masih belum, bahkan min khamsatan in alqaita birabi'atin aw sab'atan in alqaita bisittatin. Kalau ternyata 4 bersih, datangkan yang ke-5 supaya ganjil. Kalau ternyata 6 bersih, datangkan yang ke-7 supaya ganjil. Nah, ini yang barangkali Imam Ghazali dan Imam Nawawi tadi lebih rapi ketika ngajarin kita cebok pakai tisu. Sekarang Pak, cebok pakai tisu mah kudu dipelajari. Dulu kita nggak kebayang cebok pakai tisu. Sekarang mohon maaf bisa jadi masuk ke hotel
bintang yang 5 ke 7 itu biasanya udah pakai tisu, di pesawat pakai tisu. Kemudian kalau negara-negara yang rada-rada Islami jauh biasanya pakai tisu. Jadi kayaknya sekarang kalau istinja pakai tisu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi yang sudah menjadi kebiasaan. Dan Imam Ghazali mengajarkan yang wajib itu 3. Kalau 2 bersih, tambahkan 1. Tapi kalau 3 kurang, tambahkan 4, sempurnakan dengan 5. 5 kurang, tambahkan 6, sempurnakan dengan 7. Bilangannya harus kan. Saya lagi kalau buangnya kecil, insya Allah cukup. Tapi kalau buangnya besar, barangkali kayaknya harus nambah ke 5 ke 7 gitu. Nah, wayahsulul mashu bil idari ayyin firadi, dan harus bersapuan itu dengan bilangan ganjil. Fal idaru bi wahidatin ba'dal infiradi alladhi lam yahsul bi witrin mustahab. Maka kalau mengganjilkan dengan 1 setelah bersih genap, bersihnya 4, ganjilkan dengan 1, 5. Itu mustahab, hukumnya mustahab. Jadi di fikih itu ada istilah wajibun, wajib, ada istilah mandubun, sunnah, ada istilah makruhun, makruh, ada istilah haramun, haram, ada istilah mustahabun. Mustahabun itu dianjurkan, sunnah tidak sampai batasan sunnah, tapi juga di atas mubah, namanya mustahab. Tidak sampai batasan haram, tapi di atas makruh, namanya khilaful aula. Itu kalau di rumus fikih, kira-kira rumus fikih. Yang inti itu 5, dari mulai wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi di antara mubah ke sunnah itu namanya mustahab. Belum sampai sunnah, tapi di atas mubah. Belum sampai haram, tapi di atas makruh, namanya khilaful aula, sesuatu yang dihindari. Nah, wal inqa'u ila alla yazilal akal illa ma aw sighal hati wajib. Tapi membersihkan sesuatu yang tidak bersih kecuali pakai air, maka hukum airnya adalah wajib. Misal udah dibersihin pakai 3 sampai 7, ini kagak hilang ini, kagak bersih, ya udah kering kayaknya nih, kudu pakai air ini, maka hukum airnya adalah wajib. Karena bahasanya la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib, tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya menjadi wajib. Teman-teman mau pergi haji nggak bisa kalau kagak nabung, maka hukum nabung sama hukumnya dengan hukum pergi haji. Teman-teman mau pergi haji mau pakai plus, mau pakai apa, tetap anti kan gitu. Yang plus aja bisa 4 sampai 5 tahun, kecuali Puloda katanya, cuma lumayan harganya. Tapi kalau yang reguler kan katanya antriannya sampai 30 tahun. Salah pertama kan perlu nabung dulu 25.500.000. Nggak ada kita pergi haji tambah 25.500.000. Maka layaknya berwajib tidak bahwa wajib. Tidak sempurna kewajiban haji kecuali dengan menabung, maka menabung hukumnya menjadi wajib. Nah, itu kaidah usul fikih begitu. Maka orang nabung kopang itu udah ibadah, karena niatnya pengen pergi haji. Andai kan umurnya agak sampai, tetap dapat pahala haji. Sebab niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Asal jangan duitnya diambil lagi ya. Yang enak ditarik dari masjid, ditarik kalau buat yatim, ditarik karena niatnya buat pergi haji. Cuma kadang-kadang anaknya sayang itu duitnya kalau dipakai buat ngamal. Nah, dan wa'lam ketahuilah, ini kesimpulan dari Imam Al-Bantani. Annal musannifah, bahwa pengarang kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali laqad ajza al-iqdara, menyebut li ijza'il iktisari 'ala al-hajar, bahwa kita kalau mau
cebok pakai tisu sittata syurutin, ada 6 syarat. Kesimpulannya Bapak-bapak, kalau mau cebok pakai tisu maka syaratnya harus 6 menurut Imam Ghazali. Syarataini fi zadil hajar, 2 syarat nempel di tisu. Apa itu? Wa huma kaunuhu tahiran qali'an li'ain najasah. Tisunya harus tisu yang suci dan tisunya harus qali'an li'ain najasah, menyedot nempel najis di tisu. Jangan tisunya kayak plastik, ketika diginiin bukan dinyerap tapi ngalir. Tapi rata-rata tisunya nyerap. Mohon maaf ibu-ibu kalau tisu yang buat naruh, kalau habis goreng naruh maksudnya juga. Dan kalau di kamar mandi mah tisunya beda sama tisu yang kadang-kadang ibu-ibu kalau goreng kembang, goreng apa tuh ditaruh di tisu yang di dapur. Nggak, saya nggak tahu betul nyerap apa ngambang. Nyerap juga. Kalau nyerap berarti hampir semua tisu bisa digunakan. Syaratnya tisunya suci. Jangan tisu teman habis pakai dipakai. Teman habis cebok kalau tisu, kalau temannya punya gua aja bekas gua, nggak boleh. Sebab tisunya sudah najis. Kemudian kata Imam Nawawi tadi, wa thalathatu syurutin li ijza' isti'malil hajar wa hiya. Dan yang ketiga, 3 syarat itu kebolehan menggunakan tisu. Pertama, thalathatu masahatin, harus 3 tisu. Atau 3 satuan tisunya lebar. Dan wa ta'mimul mahalli bi kulli mashatin, dan setiap penggunaan tisu harus menyeluruh ke tempat yang keluar. Mohon maaf, kalau kita buang air kecil di sini, maka tisunya harus nutup semua. Kalau kita buang air besar, maka tisunya harus nutup semua. Yang diadakan jalan-jalan itu setiap satu tisu, maka 3 kali tisu, 3 kali semua. Nah, wajib qabl mahal, dan harus bersih tempatnya, dipastikan bersih, udah tidak ada. Sekali lagi ya, kalau kita buang air besar itu kan yang kena najis cuma pinggiran ini sebenarnya. Maka disuruh nongkrong, karena kena najis ini doang pinggirannya. Maka yang kena tisu itu, yang di tisu itu. Nah, nggak semuanya usap-usap begitu ya. Orang kadang-kadang ambil usap gitu. Salah. Nah, selanjutnya kata Imam Nawawi, wa syartan wahidan, dan 1 syarat lima hadis dari mustanjabi, bagi tempat yang diistinjakan, dicebokin, bahwa ada intiqalul haid, jangan sampai najisnya berpindah. Jadi kalau udah dari sini pindah kemari udah nggak bisa, atau dari sini udah melebar kemarin nih, maka udah nggak bisa pakai tisu. Kesimpulan dari Imam Nawawi Al-Bantani ketika kita ingin istinja menggunakan tisu. Sekali lagi Pak ya, ini nanti sebenarnya di ujungnya nih ada kesimpulan bahwa kalau bapak-bapak bisa menggunakan ini, maka bapak-bapak adalah amrun min ibadillah, termasuk hamba-hamba Allah yang siap naik derajat dari syariat menuju malaikat dan hakikat. Tapi yang diurusin Imam Ghazali, ente bersih dulu, zon. Ini saudara nih, nanti baru habis ini bagian persiapan ente buat naik murab kemudian naik derajat pengambahan ente dimulai dari bersuci. Cebok dulu kira-kira gitu ya. Kalau bahasa orang Betawi itu, kalau ngomongin tasawuf, cebok aja belum benar. Cebok dulu beresin. Kalau pakai air begini caranya, kalau pakai tisu begini caranya. Main dari awal, bangunnya dulu biar benar dulu, sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Ntar ketika subuh, ayo subuh juga siangan ngomongin mati, Pak lagi. Kira-kira gitu tuh. Kalau kita ngomongin mati, Pak hakikat subuh jam 7. Dan ngomong lah, ada mau bocah, lu kalau mau makrifat bangunnya sebelum. Nah, kalau pakai baju lu niatnya tutup aurat. Doanya ini, masuk ke WC, ini yang harus dikerjakan. Ente mau cebok pakai air, pakai batu. Kalau pakai air batu begini, pakai tisu begini. Kalau pakai air begini, baru ente siap menghadap zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Arahnya ke sana ya. Nah, wala tastanji illa bil yadil yusra,
Jangan cebok kecuali pakai tangan kiri. Nah, bi anta khudal hajara biasarika 'alal kaifiyatin madhkurah, kamu ambil tisu dengan tangan kirimu menggunakan cara yang kemarin kita sudah bahas. Jadi ceboknya pakai tangan kiri sekalipun pakai tisu. Wa bi an tufidhal ma'a bil yumna 'ala al-mahallil khar'i, atau kamu tuangkan air ke tempat yang najisnya lalu yang kiri yang nyebok. Kalau pakai airnya di tangan kanan, gayung di tangan kanannya kiri. Kalau pakai tisu, dari megang tisunya udah di tangan kiri. Nah, kemudian watadunnuquhu bil yusra, kamu gosok-gosok dengan tangan kiri ketika air dengan kanan, hatta la yabqa atharun yudrikuhul kaffu bihassil lamsi, sampai tidak tersisa bekasnya yang telapak tangan kamu ngerasain dengan rasa sentuhan. Maka yang namanya cebok bersih apa kagak, ini yang sensornya ini, tangan kiri kita sensornya. Udah ini udah hilang, udah bersih. Nggak pernah dilihat kan Pak? Nggak pernah dikacain kan? Udah bersih apa kagak? Nah ya, hasil lamsi, hasil itu rasa, lamsi itu sentuhan, sensornya sentuhan. Kalau sentuhannya udah keset, bahasanya deh, dari licin udah keset itu kita bilang udah bersih. Percaya namanya aja Pak. Nih. Nah, dan masing-masing orang juga nggak tahu kan sudah bersih banget apa kagak kan? Kita cuma yakin lewat sentuhan doang. Jadi yang saya bilang beramal tanpa dalil itu, tidak semua amalan harus pakai dalil. Ada kagak dalilnya, dalil bersih cebok dari mana juga? Cuma sensornya aja, sensor tangan. Ya kalau anak kecil diceboknya sama emaknya, kelihatan. Kita Pak, cebok bersihnya dari mana? Coba pakai perasaan. Nah, atau ceboknya sama emaknya ya. Dan kemudian bahkan wayakfi fi dzalika ghalabatuz zanni zawalin najasah, cukup pada masalah itu kata Imam Nawawi, ghalabatuz zanni zawalin najasah, memenangkan sangka bahwa najis hilang. Prasangka aja, nggak perlu ada fakta, cukup ghalabatuz zanni. Jadi kalau dalam fikih kita tuh ada namanya yakin, ada namanya ghalabatuz zann, ada namanya zon, ada namanya syak. Ini kalau dibikin. Kalau yakin Pak, yakin banget bahwa dari sembahyang Allahu Akbar, yakin bener gak punya wudu segala macam itu yakin, kagak harus sekali. Itu namanya yakin. Kalau ghalabatuz zann tuh begini, kalau zon, gua udah bakal tuh nih. Tapi belum ini, belum. Sembahyang Allahu Akbar, selama sholat sampai rapi tidak terbayang bahwa dia batal. Tapi dimulai dengan sangka. Tadi jalan sono, tentu tahu bukan sih? Tentu tahu bukan sih? Bukan. Ketika sembahyang Allahu Akbar, hilang tuh keraguannya. Itu namanya ghalabatuz zann, memenangkan sangka. Ada nizar. Di bawahnya itu zon itu mulainya bukan belum ya, belum kali. Salat Allah, tapi selama salat bukan belum. Belum, ke bawah terus. Itu namanya zon. Nah, ada syak. Syak itu sampai kagak mau sembahyang. Gua perlu yakin dulu ini batal belum. Itu syak. Nah, urusan cebok itu sucinya bukan yakin. Dia kawin dulu. Ghalabatuz zann. Yang penting nyangka bersih. Nah, kalau orang bilang mana dalilnya, mana dalilnya? Tidak semua ilmu itu pakai dalil. Termasuk ketika cebok bersihnya kagak ada dalilnya. Itu yang kita kagak yakin, tapi kita yakinin ya. Namanya ghalabatuz zann. Bahkan kata
Imam wala yusannu hina idin syamul yadi. Tidak disunahkan habis cebok nyium tangan. Jadi habis cebok tidak ada kesunahan masih baru. Nggak ada kesunahan. Selama kita cium airnya nggak pernah yakin. Masih bau, cebok lagi, masih bau karena menyangkut di kuku, kan? Tidak ada. Lagi-lagi ya, hukum bersihnya cebok itu ketika sensornya di tangan, bukan dicium. Sensornya di hidung, itu undang-undangnya. Nah, sensornya di tangan, bukan di hidung, maka tidak ada kesunahan mencium tangan. Udah kalau mau cuci pakai sabun mah habis cebok cuci aja, jangan dicium dulu baru dicuci. Pokoknya kalau mau habis itu kemudian mau pakai sabun pakai aja. Jangan dicium dulu baru dicuci. Tidak ada perintah mencium tangan ketika habis buang, ketika habis cebok. Bukan Ustaz takut masih bau itu air nanti kalau yakin cebok lagi buang air lagi. Sensornya adanya di sentuhan. Kalau sentuhan udah keset, udah berarti bersih. Nah, tapi ternyata Ustaz masih bau. Berarti keyakinan Anda batal itu. Sensornya salah. Kemudian, wa yanbaghi istirkha'u li alla yabqa atharuha fi tada'i fisahil ma'ani. Berdanabbah bidzalika kadzalika qala Ibnu Hajar. Dan disunnahkan dia istirkha. Istirkha itu kalau bahasa kita dia jongkok begitu tuh, di alla yabqa atharuha supaya tidak tersisa bekas-bekasnya di tadha'i fisyadil mahad, lipatan pantat. Mohon maaf ya kalau ada orang yang agak gemuk itu kan banyak lipatannya tuh. Jadi kalau dia nongkrong itu gemuk langsung. Khawatir nanti ada yang nilip-nilip di lipatan-lipatan. Nah, waqul indal farahi minal istinja, dan ucapkan ketika selesai dari cebok itu wa ba'dal khuruji min mahallihi, setelah keluar darinya, Allahumma baqir qalbi minan nifaqi wa hasil farji minal fawahish. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan hati saya minan nifaq, dari munafik. Ai nifaq al-i'tiqad, nifaq munafik i'tiqad. I'tiqadul fasid, i'tiqad yang rusak, ka'tiqadil mu'tazilah, seperti i'tiqadnya orang-orang mu'tazilah. Karena ada penyebut nama mu'tazilah ini, baik mohon maaf ya. Jadi memang panjang nih cerita tentang sejarah pemikiran Islam sampai kepada mu'tazilah. Dibahas gini ya, bahasanya jadi maaf ya. Jadi ada namanya aliran teologi Islam. Ini sebenarnya awalnya dari pergumulan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kan sejarah kelam umat Islam awal setelah Rasulullah meninggal dunia, terjadi pertempuran di sebuah tempat namanya Daumatul Jandal, perang Siffin antara Sayyidina Ali di satu sisi Islam dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di sisi yang lain. Nah, singkat cerita, ada orang yang berkesimpulan begini, kayaknya umat Islam pecah gara-gara Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka muncullah orang-orang yang keluar, disebut dengan Khawarij. Keluar apa ya? Kalau bahasa kita, kalau ada partai semangat gitu ya. Jadi keluar dari NKRI, dia gitu sekarang. Dia tidak berafiliasi ke Sayyidina Ali sebagai pemerintah yang sah, juga tidak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sebab dia dua-duanya brengsek ini. Ini keluar namanya Khawarij. Ya, sementara ada orang-orang yang sangat loyal dengan Sayyidina Ali. Mereka dikenal dengan Syiatul Ali. Ini yang suka
ngomong-ngomong di media sosial. Yang suka belain pemerintah, nyinyir orang benar, ini jadi Syiatul dulu kira-kira gitu. Jadi Sayyidina Ali didukung oleh orang-orang namanya Syiah. Sementara ada yang Khawarij. Nah, lama-lama sebenarnya awalnya cuma karena kasus politik, tapi akhirnya merembet ke urusan akidah. Karena sudah bahasa, nanti keluar bahasa, siapa orang yang menghina pemimpin maka dia dosa besar. Pemimpin yang bohong maka dia pemimpin. Wah, udah masing-masing keluar dalilnya tuh. Maka dengan perjalanannya kemudian muncullah teologi Islam. Misal ada bahasa Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah sampai kepada Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Bedanya apa? Kalau Jabariyah itu kata-kata Jabariyah itu artinya kita hidup ini dipaksa oleh kemauan Allah. Itu Jabariyah. Kita jadi laki kan bukan kemauan kita, kemauan Allah. Kita tinggal di Raubaya bukan kemauan kita, kemauan Allah. Kita lahir di Indonesia bukan kemauan kita, kemauan Allah. Maka kalau kita hidup ya bagaikan kampas ketiup angin. Kalau kata Allah jadi orang soleh, jadi kiai kita. Kalau kata Allah jadi orang kagak benar, jadi koruptor gitu. Dan itu semuanya atas izin Allah. Jabariyah. Ya kalau gue benar ya Allah jadi gue benar, kalau gue agak benar ya Allah jadi gue agak benar. Mau dunia ini mestinya orang agak benar. Dalilnya ketemu lagi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Jabariyah. Serem banget gitu tuh. Bisa pada kagak kerja, pada kagak ngaji, pada kagak sembahyang kan? Ya masuk neraka, Allah nyuruh neraka ya. Jabariyah. Ada namanya Qadariyah. Qadariyah itu Allah nggak ikut campur tangan sama urusan kita. Kita masuk surga karena kita, masuk neraka karena kita. Kita kaya karena kita miskin karena kita. Allah nggak campur tangan. Kenapa? Sebab Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Nah, ini nanti melahirkan Mu'tazilah, Qadariyah. Yang ambil tengah itu, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah sekalian. Ada konsep takdir, ada konsep kasar. Nah, kita lihat ke Mu'tazilahnya, Pak. Kenapa Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan Mu'tazilah termasuk akidah yang sesat? Sebab salah satu yang diyakini oleh Mu'tazilah adalah bahwa Quran, kalamullah, Quran adalah sesuatu yang hadis, bukan yang qadim. Ini agak puyeng, Pak. Saya juga waktu kuliah ini puyeng sebenarnya. Ini gambarnya, mohon maaf. Kalau saya sama omongan saya dan omongan saya, mana lebih dulu? Kan Quran kalamullah. Iya. Quran kalamullah. Jadi sebenarnya Quran dengan zat Allah itu bisa dipisahkan kan? Quran Allah dulu baru kalamullah, atau Allah dengan kalamullah baru? Konsekuensinya, kalau Bapak bilang bahwa Allah dulu baru ada Quran, berarti Quran bukan yang qadim. Hadis baru, berarti Quran bisa berubah. Karena yang baru-baru pasti berubah. Kita kan manusia baru ada berubah dari dulu teman-teman. Kalau Quran dianggap hadis baru, berarti bisa direvisi. Nah, ini yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal digantung pada peristiwa namanya mihnah. Imam Ahmad bin Hanbal Quran qadim. Kita tidak bisa memisahkan antara Allah di satu sisi dengan kalam Allah. Seperti ini, Pak. Mana peci, mana putih? Yang peci mana, yang putih mana, Pak? Uyang ya, Pak? Tuh. Jadi ini peci, iya, ini putih. Mana peci, mana putih?
Bisakah putih dipisahkan dari peci? Itu kira-kira gitu di Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika bicara kalamullah, Allah dengan kalamullah emang tidak satu kesatuan. Maka ketika Allah qadim, kalamullah juga qadim. Quran qadim, nggak bisa berubah dan nggak boleh dirubah karena qadim. Kalau dia bilang Quran adalah hadis, maka nanti berubah. Itu Mu'tazilah. Itu yang dianggap oleh Imam Nawawi ini dianggap sesat, tidak. Maka di sebuah peristiwa namanya tahu saya Imam Ahmad bin Hanbal yang memperlakukan ini Quran Qadim kemudian digantung. Karena saat itu aliran Mu'tazilah menjadi sebuah aliran resmi negara. Maka ulama-ulama yang berbeda pendapat itu ya dirazia. Kemudian termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya peristiwa Meh. Nanti bapak-bapak bisa searching di Google itu peristiwa Meh. Itu peristiwa digantungnya Imam Ahmad bin Hanbal karena mempertahankan Quran itu Qadim. Sementara Mu'tazilah tidak boleh. Yang kedua, Mu'tazilah itu maksa. Pokoknya Allah nanti di akhirat harus memasukkan orang benar ke surga, memasukkan orang kagak benar ke neraka. Tidak boleh ketukar. Kalau ada orang kagak benar masuk surga, berarti Allah kagak adil. Kalau ada orang benar masuk neraka, berarti Allah kagak adil. Jadi konsep bahasa kalau di kita kan ya ujung-ujungnya nanti kalau Allah kira-kira kan kita nggak tahu keikhlasan Allah. Yang ketiga dia punya konsep manzilah bainan manzilatain. Kalau ada orang pas di akhirat surga pahala sama dosanya balance, ketika ditimbang begitu tuh, maka dia nanti posisinya bukan di surga, posisinya bukan di neraka. Ada posisi manzilah bainan manzilatain, satu posisi di antara surga dan neraka. Dia mengapa surga atau neraka? Kalau lagi musimnya musim angin dari surga ada kayak Desember kemarin. Kalau musimnya musim angin dari neraka, ya mana? Mulai sekarang mulai panas-panas dikit-dikit. Nah, itu konsep yang menurut Imam Al-Baghdadi mungkin dianggap akidah yang sesat seperti akidah orang-orang Mu'tazilah. Maka ketika Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hati saya dari sifat-sifat munafik. Munafik akidah. Hati-hati dengan munafik akidah termasuk akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Cuma bahasan kekinian, gitu ya. Ini kan bahasan Imam Al-Baghdadi sekian ratus tahun yang lalu. Bahasan kan kekinian itu menjadi sebuah khazanah sebenarnya. Jadi kalau sekarang membahas tentang Mu'tazilah, bukan lagi membahas tentang ini akidah sesat atau tidak. Karena semuanya ternyata berpengaruh terhadap kemajuan Islam dan ada baiknya. Kalau kajian-kajian sekarang itu pendekatannya bukan pendekatan ini benar atau salah, tidak. Pendekatan yang mana yang baik diambil, sekalipun berasal dari Mu'tazilah. Yang buruk ditinggalkan, sekalipun berasal dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dulu saya ingat sekali guru saya di sekarang bilang, satu saat nanti pendapat Imam Syafi'i banyak ditinggalkan orang karena susah diamali. Nah, sholat Jumat di pabrik kalau pakai madzhab Syafi'i enggak, tapi itu banyak yang langgar Pak. Karena di masa lain boleh, susah masalahnya. Bukan mukimin, bukan muslimin. Mohon maaf ya, mungkin sholat sunnah, sholat Jumat di UIN juga gak sah kali kalau pakai madzhab Syafi'i, walaupun di Masjid Fatahillah. Iya orang kos semua sih, anak-anak kosan yang pada main Jumat, bukan orang-orang asli. Nah, banyak, karena nanti akan banyak ditinggalkan orang. Kenapa? Sebab untuk pelaksanaannya itu lama-lama dengan berkembangnya zaman. Kalau dulu memang sangat bisa di orang mana-mana. Tani segala macam. Nah, sementara ada masa baik yang membolehkan teman. Jadi kalau kajian sekarang tidak lagi mengatakan bahwa ini sesat, tidak. Kajian sekarang itu melihat ini loh, mana yang baik ya diambil, mana yang tidak baik ya ditinggalkan. Nah, kalau terjemahan kita bilang ya Allah bersihkan saya dari munafik akidah, maka bahasanya al-makna ajibullah ya rahminu. Ya Allah seakan dia bilang ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, teruskan kesucian akidah saya. Nah,
Akidah itu dari akal yakin, akidah itu dari kerantai, jadi kuat. Gini, mau diapain kalau itu bicara akidah? Pokoknya la ilaha illallah. Lu mau apa ke pokoknya la ilaha illallah. Sekalipun tuh misalnya mohon maaf di kampung kita di kebanjiran masjid sampai masuk, kita tidak pernah mencaci maki Allah. La ilaha illallah. Susah kita, kaya kita, sakit kita, menderita bahagia kita, nggak pernah memaki-maki Allah. Tetap aja la ilaha illallah. Sebenarnya begitu keren itu sebenarnya. Iya kan Pak, Bapak pernah susah tapi nggak pernah maki-maki Allah kan? Bapak pernah sakit tapi nggak pernah maki-maki Allah. Kita pernah kebanjiran rame-rame, nggak pernah Allah gimana sih? Nggak pernah. Tetap aja husnuzon kita kepada Allah. Yang ini begini, Allah uji kita. La ilaha illallah. Luar biasa. Cuma kan ngajinya yang susah. Ada dia, ada sifat nafsia, sifat. Waduh, itu yang susah tuh ngajinya tuh. Padahal pengamalannya Pak. La ilaha. Udah itu doang. Ibu-ibu lahir sakit, sampai agak pernah maki-maki Tuhan. Keren. Memang ngaji teori yang kadang-kadang, waduh, ini ada apa namanya tauhid af'al, ada sabiyah, nafsiyah, wujud kidam bako, apa maksudnya bako? Waduh, bapak taunya bako doang. Karena dulu ada, saya juga gitu, pengantin bawaan bako yang merokok, itu kata yang ngantar begitu. Kenapa bawa bako? Sebab sifat Allah wujud kidam bako artinya kekal, maka kita bawa bako supaya nanti rumah tangganya kekal. Kata nyambung, gitu. Maksa itu orang, itu bako buat merokok bang, bukan bako wujud kidam bako, bukan. Saya mau ngomel orang lagi bawa duit, saya kagak ngomel kayaknya ini penyesatan ini nggak mau jadi bakunya bako buat ngerokok kayak gitu. Waduh, repot deh. Ada aja orang, itu ilmu cocokologi, jadi dicocok-cocokin aja gitu. Kenapa bawa bako? Karena wujud tidak bako itu kekal. Ya bukan di bawah bako ini buat ngerokok ini. Ada maksa benar. Jadi Pak, akidah itu sebenarnya luar biasa. Mau anak sakit, mau istri sakit, suami sakit, nggak pernah maki-maki Allah. Gunung meletus segala macam, nggak pernah kita maki-maki Allah. Dan selalu Allah. Yang di rumahnya masih Allahu Akbar, yang demo masih Allahu Akbar pokoknya. Soal perdebatan apapun kan dekat. Dari mulai zaman Bung Tomo, Allahu Akbar. Pengen di Ponorogo, Allahu Akbar. Mau apapun kondisi itu akidah. Menuntut ngajinya yang kayak berapa tuh. Nah, pemahaman teori ini yang berat. Dan kemudian wajib fi hadil haram. Awal nifaq amal atau kita minta supaya dibersihkan dari nifaq munafik amal. Bayakunul makna maka maksudnya adalah iqta' qalbi an usulin nifaq min quwwati syahwiyah wal ghadabiyyah. Ya Allah, putuskan hatiku dari dasar-dasar kemunafikan yang berbentuk kekuatan nafsu syahwat dan marah. Kalau bisa sih, jadi orang itu jangan gampang marah mengikuti hawa nafsu. Itu namanya munafik af'al. Ada munafik akidah, ada munafik af'al. Munafik af'al itu yang mestinya nggak dikerjain. Padahal dia tahu nggak boleh dikerjain. Itu munafik af'al. Nah, maka mohon maaf tuh guru-guru kita, ulama-ulama kita yang suka nyender ke pejabat itu bahasanya munafik amal, bukan munafik akidah. Kan judulnya nggak boleh, bukan boleh. Kalau kata Imam Ghazali kan gitu, mohon maaf sekali lagi. Kalau ada pejabat yang sering ngetok pintu rumah ulama, itu pejabat soleh. Tapi kalau ada ulama yang sering ngetok pintu rumah pejabat, itu ulama kagak soleh. Yang harus datang itu pejabat ke rumah ulama, bukan ulama datang ke rumah pejabat. Maka disebut dengan kalau sebut munafik tapi nifaq amal bukan akidah, amal bukan
akhir. Nah, kadang-kadang memang sulit dihindari. Guru-guru kita kadang-kadang memang orang-orang mengaku, ini muridnya banyak, ini muridnya banyak nih. Besok tahun 2023 memang itu belum ada Kiai, saya mau silaturahmi di pengajian Kiai boleh? Ya kan Kiai mah silakan. Itu kadang-kadang begitu. Besok-besok Kiai ini diundang besok. Jadi bahasanya kadang-kadang kalau sudah mengikuti hawa nafsu bicara munafik, tapi munafik yang munafik amal, bukan munafik akidah. Dan ada seorang guru ngomong saya mengakui itu munafik itu, tapi munafik amal, bukan munafik akidah. Nah, terakhir wahasil batinnya khawaris, ya Allah jagakan kemaluan saya dari berbagai macam penyakit seperti zina, aisyah, afifan dan umur dan tajawuzul hadd. Ya Allah tolong jaga kemaluan saya jangan sampai melampaui batas apa yang Kau larang. Dalam ini banyak zina aja ya. Hasil batinnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dan akan pindah ke bab adabil insyaallah. Sebagaimana biasa, barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada sedikit menyentuh masalah perubahan dan perkembangan zaman. Nah, Itu titik tolaknya dengan saya. Belakangan ini kan kita mengenal bahwa sekarang ini era digitalisasi. Bahkan pada zaman pandemi kemarin ini kita bisa melihat bahwa orang ngaji online. Jadi waktu si Ustadz itu sedang berdoa, diambilkan oleh jemaahnya yang berada di tempat yang berbeda-beda. Berarti ini terkoneksi, gitu. Banyak kan contoh-contoh yang lain, tapi karena melihat waktu yang sangat singkat, saya mau langsung aja ke poin ini. Katakanlah di suatu daerah, atau bahkan di RW 03 ini, ada seorang ustaz dalam tanda petik dia paling enak kalau bawa tahlilan. Sehingga suatu waktu beliau ini ini untuk ilmu yang bukan kasus. Sekali waktu katakanlah beliau itu diundang di 3 tempat di hari yang sama, di tanggal yang sama, di jam yang sama. Tentunya ada dilematis, yang satu orang kaya, yang satu sedang, yang satu orang miskin. Mana nih? Kalau orang kaya pasti dapurnya buat ibunya. Nah, karena kemajuan teknologi, boleh tidak si Ustadz ini dia rekam duluan. Waktu dia mimpin tahlilan dia rekam. Dia minta dulu data-datanya dia rekam. Sehingga dia bisa hanya pergi ke satu tempat, di 2 tempat yang lain dia akan mimpin melalui online, aktivitas itu. Sehingga waktu dia mari kita berdoa, orang melihat di TV ya doa lah, bilang amin ya amin gitu. Itu pertanyaan, boleh nggak? Ustaznya dibayar nanti makan rekaman. Amplopnya masih 3. Amplopnya masih 3. Itu kasus. Pertanyaan itu satu pertanyaan satu. Yang satu B-nya adalah begini. Ada pertanyaan, apakah surga itu milik umat Islam? Apakah surga itu milik umat Islam? Jangan. Begini Ustaz, bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Kan waktu Taurat turun, Taurat itu Taurat itu diturunkan kan sebagian ringkas, tapi ada sebagian yang kalau nggak salah dikurang. Mereka mengikuti. Begitupun waktu Injil dulu ada sebagian kecil yang itu. Nah, bagaimana dengan mereka ini?
Begitupun Nabi Ibrahim. Apakah mereka ini Islam? Karena yang bertanya orang awam yang bertanya. Kan Islam itu dideklarasi waktu Quran turun. Saya Ustaz juga tahu lah. Jadi deklarasinya itu waktu ini. Sebelumnya belum ada deklarasi. Demikianlah pertanyaan saya Ustaz, insya dapat pencerahan dari Tuan Ustaz. Ya. Yang pertanyaan pertama sebenarnya ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Ini soal adab berdoa. Nah, masuk adab tidak gitu. Ketika kita berdoa di 3 tempat, yang 2 itu siaran ulangan. Gitu kata dia. Jadi direkam, jadi di rumah orang tua kita siaran langsung, saya datang. Di rumah orang tua kita rekaman saya, di rumah guru kita rekaman saya. Ketika saya berdoa, rekam itu kira-kira dalam bahasa adab apa kepada Allah. Itu berarti. Jadi kalau bicara berdoa itu bicara adab, bukan bicara boleh atau tidak boleh. Nah, jadi kalau saya di rumah orang tua saya, di rumah kita kemudian saya berdoa langsung dan diaminkan langsung, ini bicara kita kepada ya Allah, kan kita panggil tuh. Amin. Sementara di rumah orang tua kita yang satu rekaman saya. Kira-kira beradab lagi gitu. Jadi intinya bukan soal boleh atau tidak boleh masuk ke. Kalau online itu kan memang kemarin tidak boleh ketemu, kira-kira kita boleh ketemu. Maka online kan bukan saya berdoa di rumah, teman-teman di rumah masing-masing. Saat itu itulah adab yang paling bagus. Karena memang kondisinya. Nah, sekarang gini Pak, saya rekam di rumah ngaji, bapak-bapak melihat rekaman saya di sini. Saya kira bukan pengajian mana Ustaz ada rekamannya, enggak saya nggak mau kayaknya. Rekaman ini bicara adab sebenarnya. Kalau saya ditanya Ustaz ini pendapatnya, saya termasuk yang nggak setuju. Itu Ustaznya serahkan. Jadikan yang mau diambil. Kasih aja ya. Kalau saya udah kemarin yang di sini kasih siapa gitu. Nah, itu pertama. Kemudian kan juga di pribadi Ustaznya ada motivasi apa sampai begitu. Khawatir kalau dibolehkan besok ada khotib Jumat jadwal 2 yang satu khotibnya rekaman, gitu saya khawatir. Kalau udah bicara khotib Jumat nggak boleh. Saya mengatakan tidak sah karena udah bicara ibadah manusia. Nah, yang kedua, seluruh umat Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang baik pasti masuk surga. Jadi surga bukan hanya milik umat Islam. Cuma Nabi pernah berdoa, ya Allah, jadikan setengah penduduk surga umat. Kata Allah, siap Muhammad. Ketika diceritakan itu sama sahabat-sahabat, Allah. Terakhir kata Nabi, saya sebelum lagi saya berdoa, ya Allah, 2/3 ahli surga adalah umat. Kata Allah, dia 2/3. Jadi dari sepertiganya umat lain. Ada umat lain yang tinggal di Nabi Ibrahim. Jadi ada umat lain sekelas Taurat dari perjanjian lama. Kalau Taurat sekarang ya sepertinya Taurat itu perjanjian lama. Kemudian ada, saya juga bingung juga tuh kalau di Kristen itu ada Babel, perjanjian baru, perjanjian lama, Barnabas. Nah, tapi kalau Taurat itu bahasa Taurat itu perjanjian lama. Di sini Kristen sebutnya perjanjian lama. Mereka yang dulu kaum Hawariyun yang begitu loyal setia kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa di Injilnya, itu masuk surga. Dan mereka menduduki 1/3 dari full kapasitas surga. 2/3 umat Islam. Kalau bahasa saya, ilok itu 2/3 nggak ada kita, ilok itu. Nah,
mengenai agama Islam betul ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan wa man yabtaghi ghayra Islam dinan, orang-orang yang tidak memiliki Islam. Penamaan Islam sebagai sebuah agama itu di Nabi Muhammad. Tapi sebagai sebuah ajaran, Islam dari zaman Nabi Adam sudah Islam. Maka Nabi Ibrahim wa ana minal muslimin. Ini wajah lillahi fatras sama itu Islam. Islam sebagai sebuah ajaran, belum sebagai sebuah agama. Maka ajaran sempurna di zaman Nabi Muhammad disempurnakan dan Islam sebagai sebuah agama. Jadi mereka juga berhak untuk masuk surga. Demikian ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من جهل لا يشبع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الاعضاء. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.